Dengan koresponden Gedung Putih VOA, ada Patsy Widakuswara di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Saya langsung sapa, selamat pagi waktu Indonesia, Patsy. Selamat sore ya waktu Amerika. Patsy, sebelum kita berbicara lebih jauh soal substansi isi dari konvensi Partai Republik, ini ada badai Laura yang terjadi di wilayah Louisiana. Bagaimana kondisi terkininya di sana dan apakah ini kemudian mempengaruhi jalannya konvensi Partai Republik ini? Ya, badai Laura ini memang sudah mendarat di Louisiana itu Kamis pagi waktu setempat dan kemudian mempengaruhi negara bagian sekitarnya, Texas, Arkansas dan sebagainya dengan hujan deras dan kemudian angin kencang. Presiden Trump sendiri sudah menyatakan akan mengunjungi Louisiana akhir pekan ini tapi tidak mengubah schedule atau jadwal konvensi itu sendiri. Meskipun dia sempat mengatakan kalau misalnya memang perlu dirubah ya dia akan mengubahnya, tapi sepertinya tetap akan seperti rencana semula. Beberapa jam lagi Presiden Trump akan memberikan pidatonya dari South Lawn, Gedung Putih, di balik Gedung Putih di belakang saya ini. Dan mungkin dampaknya adalah kalau misalnya memang sampai hujan atau angin kencang ya mungkin mengganggu sedikit, tapi secara umum diperkirakan tidak, kecuali mungkin mengganggu rambut saya sedikit saat live bersama Anda ini. Emang saya lihat di belakang Anda angin cukup kencang begitu di wilayah Washington DC, Patsy. Patsy, beberapa jam lagi ini akan disampaikan atau Trump akan menyampaikan pidatonya dalam konvensi Partai Republik ini. Nah, ada bocorankah yang mungkin Anda dapatkan begitu terkait apa saja yang mungkin disampaikan oleh Trump? Biasanya tim kampanye itu hanya merilis teks pidato kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum pidato, jadi saya belum mendapatkan teksnya. Namun dari bocoran yang saya dapat, yang akan disampaikan oleh Presiden Trump, temanya itu sama dengan 2016, yaitu "This country is in crisis", negara ini dalam krisis dan hanya saya yang bisa mengeluarkan dari krisis ini. Ini tentunya statement yang luar biasa ya, mengingat pada saat 2016 ia menyatakan hal tersebut, Amerika aman, tentram, dan damai, tidak ada krisis, dan sekarang 2020 justru Amerika Serikat dalam kondisi krisis, dan tentunya pihak lawan menyatakan bahwa Presiden Trump lah yang menjadi pemicu krisis ini sendiri, paling tidak dalam hal penanganan pandemi dan juga dampak ekonomi dari pandemi. Hal lain yang juga akan disampaikan oleh Presiden Trump adalah menuduh lawannya Joe Biden sebagai kuda Troya kaum radikal kiri, dalam arti akan ditunggangi oleh agenda-agenda sosialis kiri. Joe Biden hanya berpura-pura sebagai tokoh moderat, namun kalau sudah menang, ia akan menggolkan kebijakan yang radikal kiri. Tentunya warga Amerika sudah tahu bahwa Joe Biden ini sudah malang melintang dalam politik Amerika lebih dari 40 tahun. Dia bukan kelompok progresif sayap kiri Partai Demokrat, melainkan cenderung sentris dan moderat. Jadi dua tema besar tersebut yang akan disampaikan Presiden Trump dalam rangka merayu warga Amerika Serikat untuk memberikan suaranya dalam Pilpres November mendatang. Penting Presiden Trump ini untuk meyakinkan publik begitu agar memilih dirinya kembali di Pilpres November mendatang. Nah, Patsy, selama 4 hari dilakukan konvensi Partai Demokrat. Siapa sih calon pemilih yang kemudian dibidik oleh Presiden Trump ini? Ada 2 kelompok besar yang menjadi sasaran. Yang pertama adalah kelompok yang dukungan terhadap Presiden Trump rendah. Pertama perempuan dan juga kelompok minoritas. Ini kita lihat dari berbagai program selama konvensi yang membidik perempuan. Misalnya menonjolkan pejabat-pejabat Gedung Putih yang perempuan yang mengatakan bahwa Presiden Trump ini sangat mendukung pemberdayaan perempuan. Kemudian juga berbagai program yang menegaskan bahwa kebijakan Presiden Trump ini memakmurkan warga kulit hitam dan warga Hispanik. Meskipun dikritik oleh kubu oposisi bahwa kebijakan Presiden Trump misalnya dalam terkait kesehatan reproduksi sangat merugikan perempuan. Kebijakan dalam hal perekonomian, perumahan dan kemudian kesehatan sangat merugikan minoritas. Itu kelompok pertama yang disasar. Kelompok kedua yang disasar adalah kelompok kunci basis masa inti Presiden Trump, yaitu laki-laki, kulit putih, tidak berpendidikan kuliah, dan mereka yang sifatnya nasionalis dan populis percaya dengan Make America Great Again, serta kaum Kristen Injili, sehingga isu-isu seperti kebijakan anti-aborsi sangat dijunjung tinggi sangat diusung dalam konvensi ini. Oke, baik, ada beberapa kebijakan, salah satunya anti-aborsi juga menjadi pembahasan. Nah, Patsy, kita tahu bahwa kasus coronavirus atau virus COVID-19 ini juga angkanya cukup besar di Amerika, bahkan sudah mendekati 6 juta kalau saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi oleh Patsy. Apakah ini kemudian menjadi perhatian khusus begitu di sini di konvensi Partai Republik ini?
Ya, menjadi perhatian khusus di kedua konvensi ya, karena memang Amerika Serikat ini nomor 1 juara COVID-19, jumlah warga yang terinfeksi mendekati 6 juta orang, jumlah orang yang meninggal dunia sudah lebih dari 180.000 orang. Selama konvensi Partai Demokrat, fokusnya adalah ketidakbecusan pemerintahan Trump dalam menangani pandemi. Sementara dalam konvensi Partai Republik, fokusnya adalah bahwa Presiden Trump lah yang akan bisa mengembalikan ekonomi Amerika Serikat menjadi tangguh lagi seperti sebelum terkena pandemi, dan fokusnya adalah bagaimana pandemi ini adalah kiriman dari Cina. Selalu disebut oleh Presiden Trump bahwa ini the China virus, dia bahkan sempat menyebut Kung flu dan sebagainya. Jadi fokusnya memang pandemi, tapi angle fokusnya berbeda. Angle fokusnya berbeda. Presiden Trump begitu percaya diri ya untuk mengatakan bahwa dia akan mampu mengembalikan lagi atau memulihkan ekonomi Amerika pasca adanya pandemi COVID-19 ini. Patsy, kalau kita lihat apakah ini punya kans besar untuk menjegal Presiden Trump untuk terpilih lagi kasus coronavirus ini? Iya, kalau dari berbagai pengamat yang saya ajak bicara, semua mengatakan bahwa sampai dengan Januari, Februari yang lalu sebelum pandemi, itu kan Presiden Trump menang kedua kalinya itu sangat tinggi sekali karena ekonomi Amerika Serikat sangat kuat. Tapi begitu pandemi dan Presiden Trump awal-awal dinilai lamban dalam menanganinya, itu langsung turun semua dukungan untuk Presiden Trump. Bahkan kalau dari jajak pendapat terakhir, warga Amerika Serikat yang mendukung cara Presiden Trump menangani pandemi ini hanya 31%. Jadi ada satu hal yang harus diperhatikan selama beberapa minggu ke depan adalah adanya vaksin. Apabila sebelum pemilu bisa terbukti Amerika Serikat memperoleh vaksin yang tersedia untuk rakyat banyak dan terbukti aman dan efektif, itu mungkin bisa mempengaruhi, mengubah kalkulasi politik. Namun sejauh ini pandemi ini dinilai sebagai yang paling memberatkan, menjegalkan Presiden Trump untuk menang kembali. Oke, Patsy, selain kasus virus corona yang begitu tinggi di Amerika Serikat, isu yang juga beberapa bulan terakhir terus menggoyang posisi dari Trump adalah isu rasial, begitu. Aksi demo masih terus terjadi. Nah, bagaimana Anda melihat isu rasial ini di sana dan bagaimana ini bisa menggoyang posisi Trump? Jadi kerusuhan rasial di Amerika Serikat itu terjadi semenjak kematian George Floyd bulan Mei lalu, laki-laki kulit hitam di tangan polisi kulit putih. Merebak kembali akhir pekan kemarin kematian Jacob Blake, seorang laki-laki kulit hitam di Wisconsin, ditembak dari belakang dalam jarak dekat oleh polisi. Nah, ini memicu berbagai demo ras dan kemudian juga memicu gelombang anti pemerintah dan anti polisi ya. Dan ini adalah sangat beda fokusnya antara konvensi Partai Demokrat dan Partai Republik. Kalau konvensi Partai Demokrat fokusnya adalah bahwa mereka memihak para demonstran. Partai Republik memihak law and order, hukum dan ketertiban. Jadi ini memang benar-benar satu hal yang mempengaruhi pemerintahan Presiden Trump dan mempengaruhi kansnya menang, bagaimana caranya menangani kerusuhan rasial Black Lives Matter ini. Dua PR besar sebenarnya dari Trump saat ini adalah bagaimana menangani virus corona, bagaimana juga menangani isu rasial ini. Nah, yang menarik juga Patsy, dalam beberapa kali Trump ini selalu menyebut soal Joe Biden ini bisa menang kalau ada kecurangan, begitu. Selalu mengatakan hal seperti itu. Nah, Anda sendiri melihat bagaimana dengan pernyataan Trump ini? Yang sangat ditakutkan oleh Presiden Trump ini, jadi sekarang kubu Partai Demokrat ini menggiatkan yang namanya mail-in vote, jadi memilih lewat surat ya, lewat pos. Karena kan pandemi, orang takut untuk datang ke TPS dan sebagainya. Tapi Presiden Trump menyatakan kalau dilakukan pemilihan melalui pos itu akan terjadi banyak kecurangan. Padahal selama ini tidak ada bukti yang menyatakan demikian. Jadi isu mail-in vote dan voter suppression ini akan terus menjadi perhatian ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Patsy. Kita tentu saja akan terus terhubung dengan Anda terus untuk mendengarkan bagaimana perkembangan jalannya konvensi Partai Republik yang saat ini sedang berlangsung dan nantinya tentu saja jalannya kampanye sampai dengan Pilpres Amerika Serikat November nanti. Terima kasih Patsy Widakuswara langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Dan saudara, kita ke informasi lain. Di tengah